Di antara kandidat calon presiden 2024, nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang. Akan tetapi Anies bisa saja gagal nyapres kalau tak kunjung mendapat dukungan kuat dari partai politik besar. Dan kalau akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, kandidat-kandidat lain yang punya dukungan parpol besar akan mendapat keuntungan. Ya, jika Anies tidak mendapatkan tiket Pilpres, maka tentu yang banyak diuntungkan adalah kandidat-kandidat lainnya seperti Puan, Prabowo, Airlangga, dan AHY. Tanpa kehadiran Anies, 4 tokoh tersebut dinilai Saiful akan memiliki kans yang signifikan untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi jika parpol-parpol besar yang ada kompak tidak memberikan dukungan kepada Anies. Ya, ini tentu sebuah keuntungan bagi mereka, partai-partai besar, jika Anies jomblo atau tidak memiliki tiket untuk maju Pilpres 2024. Kandidat-kandidat mereka akan lebih besar untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang, ungkap pakar akademisi Universitas Syahid Jakarta ini. Jika melihat partai-partai besar saat ini yang sama-sama memiliki bakal kandidatnya masing-masing, maka hal yang tersebut dianggap menjadi strategis bagi mereka apabila Anies tidak dapat mencalonkan pada Pilpres 2024 karena tidak cukup suara. Saya kira ini bisa jadi salah satu bentuk skenario-skenario parpol besar agar kemudian Anies menjadi jomblo atau kehilangan dukungan untuk dapat berlaga pada Pilpres 2024. Kalau terjadi demikian, maka tentu parpol yang diuntungkan adalah parpol besar yang telah memiliki kandidat pada Pilpres 2024 yang akan datang. Dukungan terhadap calon presiden yang dideklarasikan Partai Nasdem Anies Baswedan diprediksi meroket jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi lakukan hal seperti ini. Prediksi ini berkaitan dengan dugaan Jokowi tak senang Anies Baswedan dicalonkan sebagai presiden di saat Nasdem masih berada di kursi pemerintahan. Pengamat politik dari lembaga survei Saiful Munjani Research and Consult, Sirajuddin Abbas menyebut justru jika Jokowi mendepak para menteri dari Partai Nasdem, simpati publik terhadap Anies Baswedan akan meroket. Apalagi PDI Perjuangan sempat meminta agar menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri. Abbas menilai publik bisa mengartikan didebaknya menteri dari Partai Nasdem diakibatkan rasa tidak suka Jokowi karena Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Terlepas dari kebenarannya, reshuffle bisa diartikan sebagai hukuman bagi Nasdem. Meski demikian, Abbas meyakini Jokowi tidak akan bertindak tanpa memikirkan efek politik setelahnya. Ia berharap Presiden harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya berharap jika reshuffle kabinet benar terjadi, Jokowi juga akan mempertimbangkan kinerja menteri, bukan sekedar alasan politik semata. Meski begitu, Yunarto menyebut sah saja jika Jokowi merombak kabinet hanya karena alasan politik, namun sebagian menilai hal itu kurang etis. Hanya saja Yunarto menilai baiknya reshuffle juga menjadi ajang memperbaiki diri.